sini kita akan membahas materi mengenai graf. Graf adalah sekumpulan objek-objek yang dinamakan titik atau vertex, simpul atau sudut yang dihubungkan oleh penghubung yang disebut garis, sisi atau sebutannya edge. Nah, vertex ini disimbolkan dengan V kapital dan edge disimbolkan dengan I kapital. Keterhubungan graf dapat membentuk relasi one to one, one to many, many to one, dan many to many. Kita lanjut ke contoh penggunaan graf. Graf ini banyak digunakan untuk menggambarkan jaringan dan peta jalan, jalan kereta api, lintasan pesawat, sistem perpipaan, saluran telepon, koneksi elektrik, ketergantungan di antara tas pada sistem manufaktur, dan lain-lain. Nah, selain itu juga terdapat banyak hasil dan struktur penting yang didapat dari perhitungan dengan graf. Nah, contohnya itu adalah Google Maps. Google Maps ini juga menggunakan perhitungan graf, tetapi itu lebih kompleks lagi. Itu banyak di dalamnya. Terdapat tidak hanya graf, jadi lebih kompleks. Kemudian selanjutnya adalah undirected graph. Nah, graf tidak berarah itu merupakan graf yang setiap sisinya atau edge-nya itu tidak memiliki panah, sehingga setiap vertex yang memiliki edge di antara satu vertex dengan vertex yang lain itu dapat terhubung atau bertetangga. Nah, sebagai contohnya itu seperti A dengan bertetangga dengan C bertetangga dengan B, kemudian B bertetangga dengan A. Selanjutnya adalah directed graph. Nah, directed graph atau graf berarah itu adalah graf yang sisi-sisinya itu mempunyai arah. Contohnya A mengarah ke C, C kemudian mengarah ke B, dan B juga mengarah ke A. Berikutnya weighted graph. Nah, weighted graph ini adalah graf yang di dalamnya itu di notesnya itu ada nilai. Nah, kita anggap yang A, B, C, D, E, F ini sebagai suatu kota. Nah, antara kota A ke B itu nilainya 5, atau kita anggap sebagai jarak ya. Jarak A ke B itu 5, A ke C 4, B ke D 3, B ke C 7, C ke F 4, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah graph paths. Nah, path adalah urutan vertis yang dihubungkan oleh edge atau adjacent vertices. Nah, contoh pengerjaannya itu path dari node D ke node F itu ada 4, yaitu D, kemudian ada B, lalu ada C, kemudian ke F. Jadi ada 4 node gitu. Path-nya itu ada 4, yaitu ada path D, B, C, dan F. Kemudian istilah di dalam graf. Nah, di dalam graf ini terdapat beberapa istilah, di antaranya yang pertama itu adalah vertex. Nah, vertex ini juga dikenal sebagai simpul atau titik. Ini adalah unit dasar grafik yang menyimpan data. Kemudian yang kedua adalah edge. Ini adalah koneksi antara dua simpul yang mewakili hubungan atau koneksi di antara mereka. Kemudian siklus. Nah, siklus ini merupakan lintasan yang bermula dan berakhir pada titik yang sama. Contohnya itu dimulai dari A ke C, C ke B, kemudian B kembali lagi ke A. Jadi itu
berawal dan berakhirnya itu pada titik A. Lalu operasi pada graf. Nah, itu ada beberapa macam operasi, diantaranya ada add vertex, yaitu menambah vertex baru ke dalam graf, delete vertex, menghapus vertex tertentu di suatu graf, add edge, yaitu menambah edge baru yang menghubungkan antar vertex di suatu graf, delete edge yang menghapus suatu edge yang menghubungkan antar vertex di suatu graf. Kemudian ada search yang mencari panjang path dari suatu vertex ke vertex yang lain. Lalu yang terakhir ada transversing, yaitu penelusuran dari vertex ke vertex lainnya dengan penghubung edge. Nah, berikutnya adalah pengimplementasian graf pada Java. Nah, di sini kita akan membuat implementasi dari graf tadi ya, menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, di sini saya sudah membuat filenya, yaitu ada graph.java dan juga main.java. Nah, langsung saja kita buat. Nah, di package-nya itu kita bikin import java.util.arraylist. Nah, ini digunakan untuk mengimport kelas ArrayList ini dari paket Java di util. Kemudian di public class ini kita apakan dulu ke bawah biar nanti mudah kita enterkan. Kemudian di public class graph itu kita bikin private integer v. Nah, digunakan untuk mendeklarasikan variabel integer private v. Kemudian yang di bawahnya kita bikin private ArrayList integer adglist ya. Tuh. Ini digunakan untuk mendeklarasikan array private ya. Array private ArrayList bilangan bulat yang bernama adglist. Kemudian kita bikin public graph. Di dalamnya itu integer vertices. Nah, baris ini itu untuk mendefinisikan konstruktor public untuk kelas graph yang menggunakan bilangan bulat, itu integer ya. Kemudian kita bikin v itu vertex ya, sama dengan vertices untuk memberikan nilai simpul ke variabel v. Lalu adglist sama dengan new array list. Nah, di dalam arraynya itu v atau vertex. Oke, kemudian selanjutnya kita bikin for-nya itu integer i sama dengan 0. Nah, i itu lebih kecil daripada v, maka i plus plus atau i ditambah. Kemudian di bawahnya kita bikin adglist i sama dengan new ArrayList integer.
untuk menginisialisasi dari setiap elemen array ADJ-list itu dengan array list bilangan bulat baru. Selanjutnya kita bikin public void. Kita bikin public void add h. Nah, di dalamnya itu ada integer source ya, source, tapi kita bikin singkatannya jadi src. Kemudian ada integer dash. Lalu kita bikin ADJ list source ya, source dot adj dot add dash. Nah, ini untuk nanti di grab bolak-balik ya, karena kita memakai grab yang bolak-balik, jadi kita copy aja supaya lebih mudah. Nah, ini tinggal ganti yang src nya jadi dash maksudnya, kemudian yang dash nya jadi src, kebalikannya. Lalu selanjutnya kita bikin public void print grab aduh, boleh gitu, print grab, ini ada salah. Oke, kita bikin dalam kurungnya itu dikosongin saja, bikin kurung awalnya, jangan lupa titik koma. Lalu selanjutnya kita bikin for integer i itu sama dengan 0. Nah, i lebih kecil dari v, maka i plus plus atau i tambah. Selanjutnya kita shortkan system.out.print. Dalamnya itu kita isi i ditambah kemudian titik 2 backslash n ini supaya ke bawah ya nanti perginya. Kemudian ini tanda panah. Lalu sini bikin for-nya, for integer j sama dengan 0, kemudian j ada jelis i dot size itu ukurannya. Terus ini kita kosongkan aja size-nya, karena nanti kita bikinnya di main. J++. Kemudian kita bikin short-nya lagi, system.out.print
itu kita bikin ada jelis i dot get kemudian j kita masukkan yang j tadi, kita panggil ditambah. Nah ini kita nggak usah isi, itu untuk spasi. Oh ya, tanda panah ya, kita isi tanda panah ditambah ini spasi. Lalu kita shortkan lagi. Nah, di sini dikosongkan biar nanti bisa manggilnya. Nah, selanjutnya kita ke kelas main-nya lagi. Di dalam public class main itu kita bikin public static void main-nya dulu, PSVM, lalu bikin grab g sama dengan new grab. Nah, di sini kita isi size-nya 5, itu terserah mau dibikin berapa itu juga bisa. Tapi di sini kita bikin 5 aja. Kemudian dipanggil g-nya g dot add h. Nah, di sini kita isi itu ada tuh source-nya itu kita bikin 0, dash-nya kita bikin 1. Ini kita copy aja biar lebih gampang. Nanti baru kita ubah untuk source sama dash-nya. Nah, untuk source sama dash-nya ini bebas. Ini kita mau bikin berapa aja. Oke. Tiga berapa ya? Tiga, 2, terus ini 4, 3. Nah, ini kita ganti aja satunya jadi 2. Sudah. Oh, ganti 4 aja. Terus jangan lupa di bawahnya dibikin g dot print grab. Ini untuk memanggil grab yang sudah kita bikin tadi. Di sini kita coba run, ini jadinya seperti ini 0. Kita coba periksa ya, 0. Woi, hilang ini pula. Nah, 0. Kita cek itu ada 1 dan 4.
kemudian 1, 0, 2, 2 itu ada 1, 4, sama 3. Kemudian 3 itu ada 2 dan 4. Kemudian 4 itu ada 0, 2, dan 3. Nah, sekian, terima kasih.